Oh iya, Mas Agus itu pernah makan ayam hidup. Ya teman-teman, di gunung kita sekarang menghadirkan Mas Agus Mutakin. Nanti kita mau ngobrol-ngobrol masalah Yikso. Apa itu Yikso? Kita ikuti video ini sampai habis. Yang pertama, Mas Sakin ini salah satu penggemar seni, terutama seni gedruk atau rampak buto. Ya, ini sejak kapan Mas suka nari kesenian khususnya gedruk? Sejak sebenarnya itu dulu nonton Mas. Pertama kali itu nonton yang namanya Jamilan Kreasi. Itu babak pertama itu biasanya tari rampak buto. Terus dilanjutkan babak kedua itu kudo kepang, tapi bukan kuda lumping. Beda. Kepang tapi bukan kuda lumping. Terus yang ketiga namanya babak campur aduk biasanya antara kuda kepang sama buto gedruk. Itu awal mulanya itu sekitar tahun 2016an muncul namanya tari buto gedruk. Dulu masih modern masih gamelan Jawa, bukan seperti sekarang saat ini. Kalau dulu namanya belum gedruk, buto rampak buto, yang buto. Sekarang menjadi Buto gedruk. Itu awal muncul sekitar tahun 2016. Kalau rampak buto lama ya? Kalau rampak buto sudah lama. Sebenarnya itu kan kalau menurut saya dulu namanya itu jantilan atau campur baur. Ya. Itu awal mulanya ada rampak buto itu kan sebenarnya kesenian pertama kali muncul itu yang ada buto dan yekso segala macam itu jantilan dan campur baur itu. Terus semakin berkembangnya zaman semakin ke sini, terus ada namanya tarian kreasi, jantilan kreasi. Sejak kapan berarti? Sejak nonton itu kapan? Tahun 2016. Tahun 2016. Yang membuat Anda tertarik sama kesenian ini ketika apa? Lihat kostumnya apa gerakannya menarik minat hati. Kalau saya kan mulai dari dulu Mas, sejak awal mulanya itu di dusun saya dulu itu pertama kubro siswa. Terus kalau nggak salah itu era tahun 1990-an. 90-an Itu kubro siswa. Kalau dulu belum sempat ikut nari kalau kubro siswa itu cuma sering ikut kesana kemarin ikut pementasan gitu. Waktu itu kan ketuanya juga bapak saya. Kalau yang nari anak-anak muda, tapi kan dulu namanya masih kubro siswa. Kalau di dusunku namanya itu dulu Sumber Mudo. Terus semakin berkembangnya zaman tahun 2000-an itu ya. pindah itu apa ya Mas namanya? Nambah berkreasi seni. Jadi namanya campur baur. Nah itu saya ada buto, cakil, anoman, terus prajuritan segala macam itu. Yang menggagas dari kubro ke campur baur. Nah kalau itu kan dulu itu kalau kubro siswa itu kan sebenarnya kesenian Mas muslimatan apa ya?
dalam acara-acara Islam. Dalam kan kalau kubro siswa kan lebih ke apa mas? Agama. Karena itu saya loh mas itu mulai dari nyanyian segala macam itu kan lagu-lagunya terus waktu itu sempat start apa mas start lingkaran itu vakum lama terus muncul satu penggagas atau anak muda waktu itu namanya Mas Untung Pribadi yang sampai sekarang masih menjadi ketua sanggar di itu nama Mas Untung yang dulu dia kan apa itu mas namanya anak atau putra dari pemilik Padepokan Cipto Budoyo. Anak dari Padepokan Cipto Budoyo. Terus pindah ke Sumber mas itu pindah ke Sumber karena dapat orang Sumber dapat istri. Terus di situ gagas kesenian baru namanya campur baur itu. Dan orang-orang nggak apa-apa itu ketika dari kubro siswa terus ke campur baur. Maksudnya kan dari awal kubro siswa terus diisi ditambahin itu masyarakat mau langsung menerima mas karena kan waktu itu udah vakum dulu. Kubronya sudah vakum lama. Oke, yang pernah diikuti kesenian pernah diikuti ya dari pertama ikut sampai sekarang. Pertama soreng anak. Pernah nari soreng. Dari waktu itu kalau yang anak gede-gede besar maksudnya udah umur 15 tahun ke atas gitu kan dulu ngikutnya campur baur itu. Terus yang anak-anak waktu itu saya masih SD kelas 6 kalau nggak salah itu dibuat seni soreng anak. Terus SD terus SMP mulai ikut campur baur lama terus ikut teater teater tapi teater kolosal bukan teater modern. Terus ikut berebut pernah terus sampai sekarang foto masih mendominasi. Oke, ada pertanyaan lagi, orang tua atau keluarga? Ya kalau waktu itu orang tua tidak setuju mas. Waktu itu loh waktu ngikut coreng anak sama campur baur itu karena kan kalau orang tua kan terlalu pikirannya macam-macam. Ya sama fanatik terhadap agama. Tapi demi persatuan dan kesatuan pemuda dusun ya harus ikut waktu itu. Guyub rukun minggu. Yang paling membuat berkesan dari kesenian itu pas apa? Selama ini yang paling berkesan. Maksudnya tuh nanti yang pasti diingat, momen yang pasti diingat dari kesenian. Itu menurut saya pertama gerak tubuh kita dipadukan dengan alunan suara gamelan dan suara lagu atau nyanyian dan atau langgam. Kalau menurut saya yang paling berkesan itu. Jadi entah bagaimana tiba-tiba suka sama ramuan antara gerak badan, musik sama nyanyian yang dijadikan satu. Oke, selain kesenian mas, ada hobi lain? Olahraga, mancing, futsal, voli, banyak juga kegiatannya banyak. Tapi lebih suka mana mas? Dari hobi sama kesenian, persentase? Kalau persentase 50-50 mas. 50-50 antara
antara olahraga dan kesenian. Olahraga dan tapi olahraganya macam-macam. Olahraganya macam-macam. Ini yang agak viral nantinya ya. Mas Agus ini dikabarkan pernah mengisi sendiri Yeksonya. Nah, nanti Yekso itu apa biar sekalian dijelaskan. Dia tuh katanya pernah mengisi kodam di Yeksonya. Itu gimana? Pernah? Pernah Mas. Jadi itu dulu waktu ikut campur baru, belum rapat gitu, belum betul-betul. Jadi campur baur dulu, terus pindah ke Rampak Buto, yang sekarang menjadi Gedruk namanya. Itu Mas. Pertamanya itu. Pas masih. Oh itu kapan ya? Pas itu ikut ke itu sekitar tahun berapa? Tahun 2000-an. 2000-an. Sudah lama teman-teman, 2000-an sekarang 2020. Ya 20 tahun ya, 20 tahun. Di mana itu? Itu di apa yang Mas Elingaran itu teh? Tempatku beli atau Sendang atau Pancuran atau Mata Air. Tuh. Tuh. Iya. Di dekat rumah lu jauh. Di Lengaran itu Buridiso. Tapi snack salah. Yang mau isi Gedruk bisa datang ke Buridiso. Bisa sumber. Ya, boleh. Oke. Nah itu belajar dari siapa Mas? Ya kalau waktu itu sih sebenarnya teman ikut-ikutan Mas. Jadi waktu itu kan ada temen yang bisa. Rame nih anak-anak pada pesen apa buto atau topeng atau yekso itu misalnya pesen. Nah waktu itu punya saya itu pesen di Nabi itu daerah luar. Bikin topengnya loh Mas, bukan. Kalau mau pesen topeng nanti bisa hubungi Mas Agus. Ya itu. Udah diskon nanti. Syaratnya like video ini. Pasti. Oke terus. Itu terus ya kita ikutan aja terus tanya sama yang udah ngisi Ya sudah. topengnya itu. Ngisi. Dia juga cerita, nek punya aku ini Mas dulu ngisi pas buat. Bukan setelah jadi baru diisi, bukan, tapi pas buat baru pas buat sekalian diisi. Berarti di tempat yang buat topengnya sekalian. Itu Mas sebenarnya kalau di tempat-tempat seperti itu bisa ditawari Mas. Diisi sekalian apa enggak? Biasanya. Oke, lanjut dulu ya. Oh, tadi Yekso apa itu Yekso? Oh, Yekso itu kalau menurut saya raksasa atau ya raksasa Mas. Yekso itu raksasa. Raksasa yang menyeramkan, besar, gede, rambutnya panjang, terus pokoknya seperti itulah. Apakah masih bisa? Kan udah 20 tahun yang lalu Mas Agus ini mengisi Yeksonya dengan kodam dibeli itu atau apa namanya jadi lupa saya. Mata Air, tempatnya di Buridiso Sumber. Itu kalau sekarang apakah masih bisa mengisi lagi? Ada yang pesan misalnya ini ada teman-teman dari YouTuber dari mana ini kalau pengen gitu. Bisa sih bisa Mas, tapi kalau untuk misalnya saya suruh menemani ke sana atau mengulang lagi seperti dulu, saya tidak mau. Mending tak kenal sama embunya. Kenapa Mas? Dulu kan berani itu 20 tahun yang lalu ngisi sendiri. Wah, ditanya kenapa ya mungkin karena dulu itu kan masih bambang iya bambang atau gerseng-gersengi berkesenian dan berolah tubuh. Iya itu gerak tubuh kesenian itu.
Terus ke selanjutnya tujuan. Itu apa yang Mas Agus pikirkan untuk aku pengen tak isi? Apa alasannya? Kalau itu alasannya mungkin dari teman saya, Mas. Jadi Ada temannya, terpengaruh teman nih. Terpengaruh teman. Jadi waktu itu kan teman udah diisi, Ya. terus dibuat pementasan. Nah itu banyak yang seneng, masih seneng itu melihatnya, seneng wah kayak Butoni serem ganas, Oh, terginas kok. Piye oh, itu banyak komentar-komentar. Oh, banyak komentar-komentar seperti itu. Dan memang kalau dilihat secara apa ya, kasat mata biasa kelihatan namanya itu antara topeng sing istilahnya topeng biasa sama topeng yang sudah Ada di di situ situ. udah kelihatan. Mas Teki apa ya Mas yo? Wibawani topeng itu kelihatan. Wah, ada auranya serem sama dilihat biasa aja. Seperti Tapi ini kita tahu lebih hidup atau piye gitu loh, Mas. tujuan sama alasan mungkin sama aja. Sama. Terus yang Anda rasakan ketika memakai sebuah topeng yang sekarang namanya topeng gedruk, itu topeng kosongan sama isian. Kalau kosongan ya biasa aja Mas, seperti kita memakai topeng Power Ranger, memakai topeng Power Ranger, memakai topeng Power Ranger, memakai topeng Power Ranger atau apa itu. Oh, ya. Oke. Iya kan Mas? Ya, ya. Anak kecil gitu. Oh itu. Tapi kalau yang pakai isi, nah itu sebelumnya kita dari ritual dulu. 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 Sebelumnya ritual dulu. Ritual kayak saji itu biasanya dia sajen ya namanya. Iya. Sajennya itu apa? Entah kembang tujuh rupa atau apa hewan binatang atau apa, atau kadang ada yang aneh juga Mas seperti Iya. ada yang aneh juga Mas seperti Iya. ada yang aneh juga Mas seperti Iya. Anehnya? Anehnya itu kadang cuma minta apa itu itu loh Mas, daun pisang. Daun pisang. Oh, Buat apa? kan ikut saji. Oh, sajinya, syaratnya. Syaratnya itu Syaratnya untuk pribadi, tapi kalau untuk yang satu kelompok udah ada sendiri yang rombongan itu ada khusus. Jadi masing-masing buto itu ada syaratnya sendiri di luar ya kelompok. di luar kelompok. Atau kalau enggak kita juga bisa pesen sama kelompok, misalnya oh iki yo gunaku seramane ini ya, itu bisa. Tapi kalau kebanyakan memang ritual sendiri. Mau disyarati sendiri. Disyarati sendiri. Kalau punya saya tuh dulu ayam. Mau punya Mas Agus ayam. 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 Mungkin ada videonya, ada enggak ya? Coba kita cari nanti. Oh iya, Mas Agus itu pernah makan ayam hidup. Oh, kapan itu Mas? Itu pas main, tapi nggak ada videonya. Mungkin dia sendiri juga nggak tahu. Oke, nanti jangan dilihat ya, pasti muntah kalau ditampilkan nanti video ini jadi nggak baik. Oke, terima kasih Mas Agus Mustaqim yang telah mampir di Gunung Setiwa Gunung. Semoga sukses terus. Siap. Keseniannya semoga bisa kembali tampil karena Wah, ini. Ya ini gimana ini? Ini kita lanjutkan kalian. Oh ya siap. Seharusnya kan puasa itu sebelum masuk puasa itu kesenian, tukang son, intinya penggiat seni lah, artis atau apapun yang di bidang kesenian itu pada panen untuk tutupan istilahnya. Ya. Terus nanti setelah lebaran syawalan itu kesenian juga main lagi. Tapi dengan seperti ini apa yang Anda rasakan Mas? Untuk Mas Agus pribadi berdua.
saya kan opo mas, istilahnya sekarang kan cuma untuk seneng-seneng. Berarti seperti itu tuh bukan untuk mencari opo mas, uang atau finansial. Memang dari dulu sih memang cuma seneng-seneng aja, nggak pernah ono tanggapan. Ya, ono tanggapan yo melok ramo yo wis ra ono wis. Tapi mungkin kalau untuk grup ya mas ya, kalau untuk grup dan kelompok mungkin ya merasakan paling mas. Merasakannya itu mungkin ada beberapa job yang di cancel. Ya, cancel batal ya. Batal. Terus termasuk juga tukang solnya juga. Iya toh mas. Ya, termasuk belum YouTuber. Jadi nggak punya konten. Lah betul itu. Itu terasa sekali, makanya sekarang isinya jadi aneh-aneh, tapi diusahakan yang nyambung sama kesenian. Kalau yang kedua harapannya misalnya untuk kesenian, karena kesenian kan seperti di lokal Boyolali itu ada Salihu, itu kan punya nama besar. Harapan untuk para penggiat seni. Jadi misalnya ada cita-cita nih atau pemikiran yang mau disampaikan kepada semua teman-teman penggiat seni, boleh semua seni atau khusus gedruk. Jadi gagasan. Kalau ini loh ide saya selama saya dari 2 tahun 2000 sampai sekarang itu pengen membangun yang seperti ini, mungkin insya Allah bisa masjid misalnya. Ada ide apa mas? Kalau yang belum terlaksana. Kalau ide yang belum terlaksana itu saya ya pengen buat saat ini ya mas ya. Pengen buat grup gedruk. Oh ini Mas Agus pengen membuat grup Buto Gedruk. Yang suka narik gedruk silakan nanti komen di bawah, nanti bisa kita hubungan lebih lanjut, terutama penggiat seni Kota Magelang, Temanggung, terus mana mas, Muntilan, Boyolali yang dekat-dekat lah, yang suka seni, tapi di sini suka bukan mencari finansial ya. Finansial itu nomor sekian, ini masalah hobi dan rasa berkesenian. Itu nanti bisa join karena Mas Agus punya cita-cita untuk punya Buto Gedruk sendiri. Itu bisa boleh gabung, terutama yang cewek. Cewek ya, betul cewek, pilih. Harapan setelah Ramadan di bulan Syawal, khususnya kesenian. Ya, ini kalau kita nggak bisa main untuk menjaga eksistensi. Kalau menurut saya mungkin ya mas ya, yang penting wabah ini segera berakhir dulu. Karena kan kesenian mengundang orang banyak, ya. Keseniannya juga banyak, orangnya banyak, komunitasnya banyak, keseniannya orangnya banyak, penontonnya banyak, itu satu kena udah langsung berapa ribu orang tes. Ya, mungkin harapan saya ke depan yang penting wabah ini segera berakhir dulu, dan kita mulai berkarya lagi. Entah kesenian apa atau keseniannya seperti apa atau bagaimana, yang penting kita tetap berkarya, betul mas? Ya, tetap berkarya. Ini satu pesan dari Mas Agus. Entah bentuknya kesenian apapun, dalam kondisi apapun tetap berkarya, karena nama besar itu tidak instan. Betul. Sama ya, mengalami proses. Semua mengalami proses. Cuman nanti ada yang panjang, ada yang singkat. Tuh mungkin kalau yang singkat itu mungkin apa ya, viral, dia langsung viral. Tapi kalau yang lama itu memang proses dari A sampai Z, semua proses kesenian dia lewati, manis asam asin dilewati, akhirnya bertahan, akhirnya
digemari, akhirnya pelanggannya banyak dan jadi sukses, jadi meledak. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Mas Agus sudah mampir, tadi sudah mau pamit tapi kita sambung lagi tadi. Terima kasih. Yang belum yang belum like silahkan like dulu, terus subscribe, lalu tinggalkan komen. Dan ini Mas Agus nanti mau buat channel yang sudah ada namanya apa? Lupa Mas. Padahal kalau ingat mau tak promoin sekali tapi lupa. Ya nanti dia juga mau buat channel, semoga channelnya juga bisa berkembang, bisa ada iklannya, teman-teman Gunung Seni bisa bantu juga. Oke, terima kasih, salam sukses dari Gunung Seni, Pagar Gunung bersama Mas Agus Mutadi.